Halo Cusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di podcast kesayangan kita, School of Life. Halo, apa kabar nih kamu? Aku harap kamu baik-baik aja, kamu sehat, dimanapun kamu berada. Apapun yang sedang kamu lakukan, congratulations buat kamu yang mungkin lagi senang, lagi bahagia, happy. Dan I'm sorry for you, mungkin kamu baru kehilangan sesuatu, kamu baru kehilangan seseorang bahkan. Ya, that's part of our life. Kadang-kadang kita kehilangan, kadang-kadang kita mendapatkan. Bahkan ada waktunya saat kita mendapatkan sesuatu, dan juga ada waktunya dimana kita harus kehilangan sesuatu. Everything has its time, everything has its price also. Ya, just enjoy the life, make the best of everything. Di situasi apapun, jadikan itu situasi yang terbaik yang bisa kamu jadiin buat hari ini. Ya, oke. Di episode yang ke-32 ini aku mau bahas tentang happiness dan tentang pleasure. Jadi tentang kebahagiaan dan kepuasan. Aku dulu pernah berpikir bahwa bahagia itu needs money. You need money to be happy. Kan ada yang bilang uang tuh gak buat bahagia. Memang gak buat bahagia uang itu, tapi uang itu menunjang. Ada yang bilang kayak gitu. Dan aku sempat berpikir, aku renung-renungin, bener juga ya gitu. Uang tuh emang gak bisa buat bahagia sepenuhnya, tapi uang tuh menunjang banget. Mungkin kita bisa pergi kemana, kita bisa kasih hadiah ini, hadiah itu, apapun itu. Kalau kita ada uang, kita lebih bebas gitu loh. Dan aku sempat setuju sih dengan statement ini. But now, I've decided to disagree with this statement. Jadi buat aku, itu nggak lagi berlaku dalam hidup aku. Karena menurut aku, uang itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena aku menemukan suatu kebenaran kecil lah kalau aku boleh bilang tentang happiness dan pleasure. Jangan sampai ketukar. Karena aku dulu juga ketukar bro. Aku pikir yang namanya pleasure itu ya happiness. Happiness itu pleasure, jadi satu, jadi rancu gitu. Kadang butuh uang, kadang enggak. Ya, yang ini butuh uang, yang ini enggak. But the truth is, pure happiness doesn't need money, doesn't need anything. Yeah, yay, good news, right? Karena gini, bedanya happiness sama pleasure adalah happiness comes from inside and pleasure comes from outside. Dan kamu tahu kan, apa yang di dalam, apa yang inside, itu di bawah kontrol kita bro. Sedangkan ya apa yang di outside itu nggak ada dalam kontrol kita. Bahagia itu erat kaitannya dengan ucapan syukur. Saat kita memastikan, saat kita memutuskan untuk I'm thankful for everything. Aku memutuskan untuk berterima kasih, bersyukur dengan apa yang aku punya. In that point, your happiness begins. Kebahagiaan itu mulai saat kamu mengucap syukur dengan apa yang ada, apapun itu, dan di situasi apapun, kamu bisa bahagia. Jadi, it's your choice. You can be happy right here and right now, but you can also be unhappy right here and right now. Dalam situasi apapun kamu bisa bahagia. Saat kamu belajar bersyukur, saat kamu belajar it's enough. Berbeda dengan pleasure. Seperti yang aku bilang, pleasure comes from outside. Kenapa come from outside? Karena kepuasan tuh biasanya gini. You need something supaya kamu bisa puas. Kamu memerlukan sesuatu yang kamu gak punya supaya kamu bisa puas. Kalau happiness, you don't need anything anymore. You just need to be thankful dengan apa yang ada. Sedangkan pleasure dengan sesuatu yang masih belum ada. Kalau kamu dapat sesuatu itu, dan kamu akan jadi puas. Itu beda nih. Masalahnya kayak gini bro. Saat kamu nggak bisa membedakan pleasure dan happiness, anggap aja kamu mau mencapai suatu titik. Dan saat kamu udah mencapai titik itu, kamu akan menjadi puas. Tapi itu nggak lama. Biasanya paling 2-3 hari tergantung titik mana yang udah kamu capai. Tapi it is pleasure or it is happiness. Karena biasanya kalau pleasure itu dia nggak akan ada habisnya bro. Dia akan terus naik gitu loh. Jadi misalnya contoh nih, bisnis. Kamu punya target bulan ini, bisnis kamu punya omset
100 juta. Wih, tercapai nih, seneng nih, puas, yes, I got it, gitu. Terus bulan depan, targetmu ada mempertahankan 100 juta lagi, kecapai lagi, got it. Terus berapa bulan nyampe terus, akhirnya kamu kepuasanmu itu mulai turun gitu. Dengan yang tadi 100 juta itu sangat puas, ternyata karena udah biasa 100 juta, and you will start to think, I think I can get more, okay, I want more. Jadi kamu pasang target 150 juta. Setelah 1 bulan nggak nyampe, ternyata cuma 120 juta. Bulan depan terus lagi sebagai target kamu. Terus pada bulan keberapa kamu nyampe 150 juta. Yes, I got it. Kamu merasa puas lagi, bro. Terus itu akan terus berjalan, bro. Nggak ada habisnya. The other example is porn. Nggak tahu gimana aussprachenya, gimana pronounce-nya. Pornografi. Itu juga kayak gitu. Kalau aku dulu mulai dari hal-hal yang simple gitu, kayak wanita berbaju ketat. Itu udah mulai adem panas tuh badan. Adem panas gitu kan. Terus wah gitu. Terus karena udah terbiasa lihat yang gitu, ya udah puasnya kurang gitu. Akhirnya coba yang mulai buka dada, mulai telanjang tuh. Begitu udah naik level nih, puasnya keluar lagi gitu. Keren. Kayak gitu, adem panas lagi. Terus karena udah terbiasa lihat cewek telanjang, udah nggak puas lagi gitu, naik lagi levelnya, naik ke harus hubungan intercourse, baru aku bisa merasa bergairah gitu. Udah hubungan intercourse, lama-lama udah biasa lagi. Terus macam-macam lah, cari genrenya dari pornografi itu kayak film aja, macam-macam banget, semuanya ada, semuanya dibikin. Produser itu memenuhi semua fantasi kamu. But are you sure it's happiness? No, it's not happiness, bro. Itu pleasure, itu kepuasan. Dan happiness dan pleasure itu hat nichts zu tun miteinander, kalau orang Jerman bilang. Jadi nggak ada sangkut pautnya, beda banget, sangat bertolak belakang. Di sini itu sangat penting gimana kita menyikapi kedua hal ini dalam hidup kita. Sekarang kamu udah tahu bedanya happiness sama pleasure. Yang aku mau katakan di sini, yang aku mau tekankan di sini, bukan berarti pleasure itu nggak penting gitu. Bukan berarti pleasure itu nggak boleh dicapai, nggak harus dicapai, atau jangan dicapai. Enggak. Karena pleasure itu membuat kita terus memacu diri kita gitu. Pleasure itu membuat kita terus mengoptimalkan apa yang kita bisa untuk mencapai apa yang kita nggak punya. Itu drive-nya dari pleasure. Tapi pastiin hal yang kamu mau capai itu positif loh ya. Jangan kayak yang pornografi tadi. I think it's not positive at all. Cuman gini, dalam menyikapi pleasure and happiness itu juga penting untuk jadi bijaksana gitu. Karena kalau kamu cuma drive-nya pleasure doang, kamu gak akan ada habisnya, bro. Kamu akan terus kejar. Nggak ada akhirnya, nggak akan ada pernah kata cukup kalau kamu drive-nya cuma pleasure doang. Sedangkan kalau drive kamu cuma happiness doang, cuma aku mengucap syukur dengan apapun, aku terima apapun keadaanku, I'm happy, don't worry, be happy, gitu kan lagunya. Kamu nggak akan berkembang kalau kamu cuma okay, I take it, okay, everything, I accept everything, I agree. Kamu ya gitu-gitu aja, kamu nggak akan punya rasa untuk berkembang gitu. Kalau kamu cuma fokus sama happiness doang. Bahkan kamu harus hati-hati. Jangan-jangan itu kemalasan, bukan happiness, ya kan? Jadi gimana dong, bro? Jadi gini, I think it's all about heart attitude. Gimana kamu menyikapi itu di hati kamu. Kita pernah belajar hati. Hati itu adalah sebuah pembendaraan. Hati itu dimana kita memutuskan sesuatu. Kita menimbang semua perkara itu ada di hati. It's all about heart attitude. It's always about heart attitude. Jadi saran aku, bro, sebelum kamu kejar pleasure, pastiin dulu bahwa kamu itu udah happy, bahwa kamu itu udah ada happiness. That's very important, bro. Karena apa? Saat kamu nggak mendapat apa yang jadi tujuan kamu, saat kamu nggak mendapat kepuasan kamu, itu nggak mempengaruhi kesehatan mental kamu. Kecewaan kamu itu nggak akan separah saat kamu belum happy, saat kamu kejar pleasure itu. Karena apa? Because you are already happy.
kamu udah bahagia bro. Semua yang mau kamu capai itu cuma kayak prestasi plus-plus gitu. Tapi itu tidak menentukan kebahagiaan kamu. Itu memang memuaskan, tapi itu tidak menentukan kamu bahagia apa enggak. Kamu dapat, kamu bahagia. Kamu nggak dapat, kamu tetap bahagia. Tahu ya maksudnya? Jadi basicnya itu happiness dulu. Kamu udah happy dulu dengan hidup kamu. Kamu bersyukur dulu, pastiin kamu terima diri kamu, segala kekurangan, kelemahan. Bersyukur dengan apapun masalah yang ada. Bersyukur dengan siapapun partner kamu sekarang. Be happy. Thanks God for everything you have. And then you can set up your goals, what you want, apa yang pengen kamu raih gitu. Dan raih itu, kasih yang terbaik buat raih itu. Kejar supaya kamu bisa dapat pleasure itu. Tapi jangan sampai itu membutakan kamu. Ingat, pleasure itu gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Berapapun gaji kamu, berapapun kamu punya istri lah, kalau kamu suka wanita, berapapun pacar kamu, kalau kamu masih suka pornografi, aku saranin kamu belajar untuk berhenti ya. Tapi kalau kamu masih, kamu bisa tahu lah, gak akan ada habisnya kok. Suatu saat kamu akan menemui satu kejenuhan di mana udah kayak ngerasa nothing gitu. Gak ada lagi yang bisa memuaskan aku. Because I knew it. I was there bro. Jadi kamu bisa tahu lah kayak gitu. Come on, buang pornografi kalau kamu masih ada. Gak usah es bring nix. Kalau orang Jerman bilang itu gak akan bawa apa-apa. Itu cuma buat kerusakan mental, kerusakan pikiran, membuat kamu suboptimal, subproduktif, kontraproduktif. Aku cuma bisa saranin kamu sih bro. Ya kayak gitu. Terus mungkin kita bisa belajar juga untuk menghargai setiap hal yang udah kita dapetin. Contoh mengejar cita-cita. Ya kan yang kayak tadi aku jelasin, mengejar cita-cita. Pastiin kamu aman dulu. Jangan sampai ketukar antara pleasure sama happiness. Kita udah jelasin. Dan juga jangan sampai kamu kebalik, taruh pleasure dulu baru happy. Kalau kamu dapet ini, kamu puas dan itulah kebahagiaan. No, it's so wrong. Jangan kebalik. Jangan tukar-tukar. Happy dulu baru kejar pleasure. Mungkin ada yang bilang, bro, aku gak ada satupun hal yang bisa aku bersyukur bro. Orang tua aku ninggalin aku gak punya temen, aku gak punya pacar, sekolah gagal, aku tuh kayak ngerasa sampah bro. Gak ada apa-apanya bro. If you ask me, if you say it to me right now, and that's really what you really want to say right now, I want to challenge you. This time, just only this time maybe, are you sure that you have nothing to be thanked? Kamu yakinkah gak ada satupun dalam hidup kamu yang buat kamu merasa bersyukur kamu dapat itu? Jadi gini, bersyukur itu gak cuma dalam hal positif doang. I mean, kalau aku dapat uang 100.000 lebih, aku bersyukur. Kalau aku dapat pekerjaan baru, aku bersyukur. Kalau aku dapat apapun yang menambah value kamu hidup, kamu bersyukur. Apapun itu, biasanya kita bersyukur. Cuman jangan salah, bersyukur di sini itu yang aku maksud adalah saat kamu pun turun value kamu, you can also be thankful. Tetap bisa bersyukur kok. Kamu punya masalah pun kamu bisa bersyukur kok. It's all about, seperti yang aku bilang, herd attitude bro. Try this. If you don't believe me, just try it. Saat kamu ada masalah, bersyukur. Thanks God. Dengan senyuman, dengan hati yang besar gitu, kayak kesatria zaman dulu gitu loh. Apapun masalahnya, kalau aku harus mati, aku akan mati dengan kebanggaan. Aku akan mati dengan kayak berlapang dada gitu. Terima itu. Tapi lepas daripada itu, aku yakin kok ada satu hal positif yang bisa kamu bersyukur. Itu tuh kayak gini loh bro. Kayak kalau ada orang bilang, aku orang yang paling sial di dunia ini. Kalau orang udah bilang gitu, aku tuh cuma pengen tanya, are you sure? Are you really sure? Kalau kamu orang paling sial di dunia ini, beneran tak gitu. Cuman biasanya orang-orang kayak gitu, orang yang lagi depresif, dan lebih baik kita dengerin aja dulu gitu. Jangan kayak langsung kasih pertanyaan gitu, karena biasanya mereka juga tahu sih jawaban itu apa. Cuma mereka lagi depresi aja gitu, atau lagi stress out, atau lagi kecewa gitu. Ya, mungkin itu aja kali ini. Aku di episode kali ini gak ada quotes, tapi aku cuma mau kasih kamu semangat. Sekali lagi, setelah dengar ini, aku harap kamu bisa berubah
mindset ini bisa menjadi berkat buat kamu bisa mencoba mempraktekannya. Siapa tahu ini bisa menjadi sesuatu yang pas buat kamu juga gitu. Karena buat aku pas, buat aku cocok banget prinsip hidup kayak gini, membedakan pleasure dan happiness. Cuman aku juga harus tahu bahwa yang aku katakan semua ini, semua teori, semua mindset ini, itu mungkin gak berlaku buat 1-2 orang juga gitu. And I have to accept it. Jadi kamu bisa coba, kamu bisa renungkan, dan jadi referensi aja gitu. Kayak, it is for me. Is it right for me? Or is it not right for me? And the end of the day, you have to choose your path. Kamu harus tentuin jalan kamu mau jalan kemana. Oke, thank you very much for listening me. Dan kalau kamu ada saran, kamu ada kritik, kamu ada just say hello, kamu bisa kirim email ke aku di tius@anvo-blog.com. I will very very happy to read emails from you, dan never forget that you are very blessed. Bye bye.